Lagi-lagi artis Ruben Onsu harus menuai persoalan yang menguras emosi. Kali ini amarah Ruben benar-benar mendidih. Amarah Ruben dipicu oleh reaksi para netizen atas sikap manja Bertrand putra Onsu yang memeluk dan mencium Sarwenda ibu asuhnya. Komentar penuh sindiran para netizen pun membuat sejumlah pihak angkat bicara. Salah satunya Ferdy Peto, ayah kandung Bertrand. Tak terima putranya dikaitkan dengan image negatif dengan Sarwenda, Ferdy bahkan membuat klarifikasi langsung dari rumahnya di Nusa Tenggara Timur. Saya pun dan pihak keluarga yang di NTT pun ya sedih, semuanya campur aduk lah gitu. Jadi kalau dibilang tentang kelainan, ini punya pikiran kotor dan yang lainnya, itu sudut pandangnya mereka. Saya bilang kayak kalian misalnya nih, maaf ada di bawah, ngapain dia jajan gitu, itu kan punya pikiran. Tapi kalau gue bilang ya iyalah kan, kalau berdiri ketutupan kamera, ya sudut pandang. Kalau lu ngertiinnya positif ya akan positif. Tidak hanya ayah kandung Bertrand yang merasa tersinggung, Sarwenda yang selama ini kerap menebar senyum pun menjadi sangat marah. Amarah besar Ruben itu pun sampai mempengaruhi stok ASI untuk Tania yang masih bayi. Tidak hanya itu saja, Ruben mengaku bahkan keluarga besarnya merasa dipermalukan oleh nyinyiran netizen yang menilai negatif kasih sayang Bertrand kepada Sarwenda. Sarwenda cukup terganggu dengan ASINya kemarin ini. Kasihan dari proses ASINya, sungguh amat terganggu pasti. Tapi saya bilang, Mas, kalau saya boleh memilih, setiap orang pasti nggak mau ada masalah. Setiap orang pasti nggak mau ada musibah. Saya nggak ada pilihan lain kecuali jalanin. Sarwenda itu jarang marah orangnya. Dia marah sekali karena ini yang diusikan tentang anaknya dia juga, Bertrand. Jadi lu tahu apa sih tentang anak ini? Lu tahu apa sih tentang ini gitu. Jadi capek. Jauh dari sikap Ferdy, ayah kandung Bertrand Peto yang sampai memohon kepada netizen agar berhenti menyudutkan putranya, Ruben Onsu justru telah mengambil ancang-ancang langkah hukum untuk menjerat para netizen yang menuding miring kedekatan Bertrand dengan Sarwenda. Tak main-main, Ruben bahkan telah mengantongi 28 akun sosial media para netizen yang kerap memberondong komentar negatif tentang Bertrand dan Sarwenda. Semua dilakukan Ruben demi melindungi mental Bertrand yang konon jadi drop karena ulah nyinyiran negatif netizen. Saya takutnya komentar yang tidak baik untuk dia itu membuat mental dia menjadi drop terus. Saya tanya balik, kalau itu terjadi dengan anaknya mereka, saya yakin apa nggak langsung dibilang artis tidak mencontohkan yang baik, nggak ada moral, nggak ada ini, nggak ada akhlak, udah langsung udah. Tapi kalau saya tidak boleh membela diri, jadi yang mereka mau saya diam, saya akan lakukan. Tapi jika itu di luar batas, bukan saya yang melakukannya, tapi saya harus menggunakan hak saya sebagai warga negara bukti lapor. Sampai sekarang ini saya sudah pegang 28 account ya yang sudah saya capture semuanya. Jadi sampai itu sudah habis ya, terakhir di situ yang saya laporkan semua. Serius mengantongi nama dan segepok bukti, mungkinkah Ruben akan segera menyeret para oknum netizen yang mengumbar komentar negatif tentang Bertrand dan Sarwenda kerana hukum? Butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas tanpa banyak yang tahu, diam-diam Ruben bahkan khusus mendatangkan psikolog untuk mengajari rambu-rambu yang jelas antara kasih sayang dan perbedaan gender kepada Bertrand dan Thalia sang putri. Sampai sekarang ini Bertrand tidak tahu. Tapi saya mencoba meminimalis jawaban atau nyinyiran orang lain untuk saya. Ini kan di rumah saya itu ada aturannya gini, ketika ada boy and girl gitu bilangnya kan, karena kita ngikutin metodenya Thalia. Dan kalau ada girl ganti baju, boy nggak boleh ada di sana, boy nggak boleh lihat bagian ini girl ya, itu udah ada pelajarannya. Makanya saya juga bingung ketika ada orang lain yang lebih menggurui saya. Karena yang notabene saya pun membesarkan anak saya tidak hanya berdua dengan istri saya, tapi anak saya masing-masing punya psikolog.
bentuk ekspresi sayang setiap orang itu kan beda ya. Ada orang yang mungkin nyaman mengungkapkan rasa sayangnya dengan pelukan, dengan ciuman. Ada juga yang nyamannya dalam bentuk ucapan kata. Ada juga yang gak ngapa-ngapain tapi menyatakan bentuk kasih sayangnya dalam bentuk bantuan. Jadi itu harus dipahami, kita tidak bisa bilang pelukan yang dilakukan oleh usia Bertrand ya ke Sarwenda itu tidak wajar hanya berdasarkan satu perilaku seperti itu. Bisa jadi sebelumnya dia tidak pernah merasakan kehadiran seorang ibu dan tiba-tiba dia diberikan ibu yang begitu baik, yang sayang, yang melimpahkan kasih sayangnya dengan sangat banyak, dan mungkin itu salah satu bentuk bahagianya dia. Ya, kita doakan saja ya, semoga semua kesalahpahaman yang terjadi antara Bertrand Peto dan Sarwenda bisa diluruskan oleh waktu. Tapi berbeda dengan nasib Vidi Aldiano yang kini harus hidup hanya dengan satu ginjal pasca menjalani operasi pengangkatan ginjal akibat penyakit kanker yang diidapnya. Lalu bagaimana kini Vidi menjalani hidup hanya dengan satu ginjal saja? Lantas bagaimana pula nasib pedangdut Iis Dahlia yang kini telah diperkarakan pasca membandingkan profesi sang suami yang sebagai pilot dengan pengemudi ojek online? Faktanya kalau tukang ojek online setelah selesai minta bintang ya, dan bener. Kita kalau berbaik hati kasih tip, benar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.